Halo guys, kembali lagi bersama Artia Desi. Pada video kali ini aku akan membahas salah satu film dari A24 berjudul The Zone of Interest yang rilis pada tahun 2023. Tidak lupa ya untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Di awal film kita ditunjukkan kepada seorang ayah yang sedang menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Bahkan terdapat banyak sekali keluarga juga ada di sana. Tapi bukan keluarga yang besar ya, karena tiap-tiap anak kecil ini adalah anak kandungnya. Seorang jenderal kamp konsentrasi bersama Nudov yang merupakan anggota Nazi sangat senang untuk mengisi waktu bareng bersama keluarganya. Meski di balik sosok kekayaannya, darah Jermannya sangatlah mendidih. Untuk memimpin kamp konsentrasi, uniknya Rudolf dan keluarganya ini tinggal di sebuah rumah yang bersebelahan langsung dengan kamp konsentrasi untuk musuh-musuh Jerman pada masa itu. Di rumah yang tenang dan sejuk ini, Rudolf tahu betul bahwa ia selalu mendidik anak-anaknya dengan baik. Ketika ia memiliki satu bayi yang masih kecil pun, bayi itu masih sempat untuk dididik langsung bersama sang istri yang bernama Hedwig. Terlihat hanya dibatasi dengan tembok, rumah ini tepat beraktivitas tanpa peduli apa yang terjadi di kamp konsentrasi. Dan jika kalian tahu, kamp konsentrasi adalah salah satu tempat paling mengerikan pada masa Nazi. Namun karena sudah terbiasa, orang-orang pada keluarga Rudolf ini cenderung lebih cuek. Dengan berbagai suara teriakan para tahanan, mereka pun tidak menghiraukannya. Rudolf sendiri tidak mau membiarkan Edwig mengurusi pekerjaan rumah tangga. Yang tidak heran, banyak sekali para pembantu yang berada di rumah itu. Di sisi lain, Rudolf harus bolak-balik ke kamp konsentrasi yang sampai detik ini tidak pernah diberi lihat situasinya ya. Ia pun sesekali mengajak para anak buahnya untuk rapat di dalam rumah. Sembari Rudolf berada di rumah, pria pekerja taman rutin untuk membersihkan sepatu-sepatunya yang selalu Rudolf pakai dari kamp konsentrasi. Karena jangan sampai sepatu itu menginjak lantai rumah dalam keadaan kotor, di mana setelah dibilas dan disikat, baru sepatu itu dibawa lagi oleh pembantu untuk dikeringkan secara khusus. Benar-benar senajis itu. Terlihat juga apa yang dibicarakan oleh Rudolf bersama para anak buahnya. Tepat di bawah komando Hitler, mereka membicarakan proses pembakaran massal yang akan berlangsung selama 1 minggu. Keji memang, tapi inilah yang terjadi dalam satu kali putaran api, akan ada 700 nyawa yang terbakar sampai hangus. Hal ini sebenarnya tidak membuat Rudolf puas. Ia meminta kalau bisa ada 7.000 orang yang musnah sekaligus. Setelah rapat, orang-orang rumah pun mengintip keluar di mana semua bawaan Rudolf terlihat berkumpul. Bukan tanpa alasan, mereka menyalami Rudolf satu persatu karena ternyata hari ini ia berulang tahun. Lalu Rudolf turut berkuda bersama anaknya untuk mengajak berkeliling sebentar. Yang padahal ada satu tujuan dari Rudolf, yaitu memantau proses pembakaran massal yang ditandai dengan asap hitam dari cerobong asap. Tapi entah kenapa, hal ini sangat seram. Malamnya mereka pun merayakan ulang tahun Rudolf dengan acara kecil-kecilan dan tidak memakai pesta, melainkan hanya sebuah kue. Karena bagi Rudolf hari ulang tahun hanya hari biasa yang terlewati dalam 24 jam. Bagi Rudolf juga hal yang paling penting adalah lancarnya segala kegiatan di kamp konsentrasi. Terlebih akan jauh lebih baik jika keluarganya tetap bisa beraktivitas di zona ini serta terus menjaga kehangatan. Seperti judul film ini ya, The Zone of Interest atau zona yang menjadi perhatian. Perhatian bagi Rudolf serta orang-orang yang menontonnya.
Dan karena ini adalah hari pertama memantau, Rudolf memastikan betul tidak ada satupun anggota keluarga yang berada di luar rumah. Tak heran ada satu anak perempuannya yang merasa tidak tenang. Dan ketidaktenangan itu selalu ditutupi oleh Rudolf dengan membacakan cerita ketika tidur. Berbeda dengan salah satu putrinya, Hedwig justru bisa ketawa ngakak. Ia geli karena saat di rumah Rudolf tidak ada wibawanya sama sekali. Lalu ketika pagi, lagi-lagi Rudolf hanya fokus kepada kepulan asap dan suara pembakaran yang cukup mengerikan. Di mana atas keputusannya ia pun mendapat bayaran bulanan dari Hitler. Sebagai bentuk terima kasih, dari situ Rudolf bisa menjalani kegiatannya bersama anak-anaknya. Sedangkan aktivitas di rumah terus berjalan dan terlihat jelas ada dua situasi yang berbeda. Dan mirisnya orang-orang di rumah merasa zona di rumah ini begitu tenang, padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi di seberang tembok. Hal itu pun bukan menjadi fokus dari Rudolf, karena yang terpenting anak-anaknya bisa senang. Sampai suatu saat ketika memancing, Rudolf merasa ada sesuatu yang tidak sengaja tersenggol. Dan ternyata tanpa diketahui oleh kedua anaknya, di sungai yang sama terapung jelas tulang belulang salah satu korban pembakaran. Secepat mungkin Rudolf menyuruh anak-anaknya keluar dari air. Ia pun tidak ingin memberitahu apa yang terjadi. Tapi Rudolf nggak mau membuat mereka curiga. Ia terus menarik perahu sembari melawan arus sungai. Di mana sesampainya di rumah, hanya para pembantu saja yang tahu Rudolf memerintahkan mereka untuk membilas bersih badan kedua anaknya. Sampai ke dalam mulut, begitupun dengan Rudolf karena saking jijiknya. Ia telah bersentuhan dengan bagian jasad daripada korban di kamp konsentrasi. Bahkan sesuai mandi, semua barang termasuk perlengkapan mandi yang juga bathtubnya turut disikat agar tidak terkontaminasi. Sungguh luar biasa bukan pemikiran orang-orang Nazi zaman itu. Namun ada satu hal yang menjadi masalah besar dan tidak diantisipasi oleh Rudolf, yaitu bukti jelas atas bocornya bukti-bukti dari proses pembakaran yang terbuang ke sungai. Proses pembuangan yang tidak bersih dan cenderung bocor ini membuat Rudolf ditegur oleh Hitler. Di hari yang sama, ibu dari Hedwig datang untuk berkunjung pertama kalinya, di mana Rudolf pun gak terlalu ikut untuk menemani, karena memang kesibukannya sangat banyak. Ya seperti ibu yang mengunjungi anaknya, mertua Rudolf ini begitu sangat senang dengan Hedwig, karena ia bisa tinggal di tempat yang nyaman dan hangat seperti ini. Apapun yang terjadi di setiap sudut rumah semuanya terasa pas dan damai. Beda dengan Rudolf, ia terancam dipindahkan oleh Hitler karena permasalahan pembuangan yang semakin memburuk. Tapi hal ini nggak disadari sama sekali oleh Hedwig. Hedwig pun sibuk mengajak ibunya berkeliling rumah, sembari melihat-lihat betapa indahnya taman mereka. Taman yang selalu dirawat dan tertata dengan rapi. Pokoknya mau bunga jenis apapun semuanya ada di taman ini. Ibaratnya terlihat sekali perbedaan surga dan neraka, hanya dengan dibatasi sebuah tembok. Entah mengapa, keluarga Rudolf ini tidak tahu apa yang ada di sebelah, atau mereka hanya cuek saja dan menjadi buta hati. Tapi yang jelas Rudolf pun akhirnya tak tahan lagi untuk menceritakan apa yang terjadi kepada sang istri. Ia bercerita terkait posisinya yang terancam dan bahkan akan dipindahkan ke tempat yang tercela. Disinilah Hedwig merasa tidak terima. Ia pun keluar mengejar suaminya yang terus berusaha untuk menyendiri. Sampai pada akhirnya Hedwig sadar bahwa Rudolf hanya butuh kesanggupan dari sang istri untuk keluar dari zona ini. Rudolf memiliki waktu 2 hari lagi, yang nantinya ia akan menjalani 2 hari itu sebagai jenderal, sedangkan setelah 2 hari berlalu ia akan menjadi orang biasa tanpa ada status sama sekali.
Kegagalannya dalam mengatasi pembuangan mayat pun turut diketahui oleh anak-anaknya. Pada akhirnya, keluarga yang awalnya terlihat hangat ini menjadi sangat dingin. Semuanya frustasi, yang mana firasat anak perempuan menjadi sangat tepat. Begitupun dengan ibu dari Hedwig, yang di malam itu juga ia akhirnya tahu bahwa berada di dalam rumah ini jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Bagaimana tidak, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sisi rumah harus membuang hati atas apa yang terjadi di sebelahnya. Api berkobar dan proses pembakaran hebat atas nyawa-nyawa manusia yang menjadi tahanan Nazi, di mana seperti kita tahu tak ada ampun untuk ini. Yang akhirnya karena tersisa satu malam lagi, Hedwig gak mau melewatkan kesempatan untuk melakukan satu aktivitas bersama Rudolf. Aktivitas yang mungkin saja bisa dilakukan terakhir kali di tempat yang senyaman ini. Karena setelahnya Rudolf dan keluarga akan dibuat tersiksa oleh Hitler. Nah, di posisi ini Hedwig pun baru dibikin sadar ada yang berbeda. Bukan karena apa yang terjadi di luar, tapi ia tercengang setelah melihat ibunya sudah tak berada lagi di rumah itu. Dengan hanya meninggalkan surat, ternyata sang ibu telah kabur karena tak kuat dengan semua orang di rumah ini yang tetap bisa bahagia tanpa melihat keluar. Ya memang sih semuanya udah gak kenal sama sekali dengan rasa kemanusiaan. Pada masa itu yang terpenting adalah bisa hidup dan berbakti kepada Nazi saja. Sudah jauh lebih dari bersyukur, makanya sebagai seorang jenderal, Rudolf sendiri sedikit terbebani ketika ia melakukan satu kesalahan yang membuat Hitler tak puas, dan sebentar lagi Rudolf akan dibuang dengan sangat mudah. Tapi untuk terus memberikan ide terakhir, ia masih harus mengikuti rapat besar di antara jajaran pengurus kamp konsentrasi. Rapat yang akan terjadi salam perpisahan juga bagi Rudolf. Atas kegagalannya tidak ada yang membahas tentang bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Mereka semua justru hanya diam saja, seolah mendukung kepergian Rudolf. Bahkan setelah Rudolf menjabat, dijamin akan ada jenderal baru yang mempunyai pikiran lebih iblis daripada iblis. Apapun begitulah cara kerja Nazi di masa itu. Setidak-tidaknya kita punya gambaran terkait betapa butanya semua hati dan mata dari komplek rumah yang terlihat damai ini, dan meski sudah diambang batas jabatan, Rudolf sendiri akhirnya menjadi sepucuk surat dari Hitler bahwa ia dan keluarganya akan dipindahkan ke satu tempat yang cukup bengis. Karena bukan apa-apa, cepat atau lambat, Rudolf harus mengajak keluarganya itu untuk menjadi penghuni baru di kamp konsentrasi. Tak jauh memang dari rumah mereka, hanya perlu beberapa langkah saja. Tapi yang sulit adalah menerima fakta bahwa Rudolf dan keluarga akan menjadi satu bagian dengan para tahanan yang sudah hangus, di mana akhirnya tepat di ujung film ini terlihat apa yang sebenarnya terjadi di antara para tahanan. Tempat yang dipenuhi dinding-dinding gosong seolah-olah menjadi saksi atas kematian mereka. Proses pembakaran selayaknya sampah dan hanya meninggalkan banyak alas kaki yang sempat dipakai oleh para korban. Selayaknya museum yang tak berarti. Semua itu dikumpulkan menjadi satu tanpa ada yang tahu kepergian mereka. Dan menariknya, tempat pengumpulan ini akan menjadi objek wisata berikutnya bagi orang-orang Nazi yang sekiranya ingin terhibur. Tak heran tiap-tiap baris dari kaca yang membatasi selalu dibersihkan setiap saat. Tapi miris, mereka lupa satu hal. Orang-orang ini hanya fokus membersihkan kaca, tanpa pernah sadar untuk membersihkan hati mereka sendiri. Dan film pun berakhir. Setelah menonton film ini, rasanya kita harus sadar ya, karena menentukan pilihan yang baik dan buruk itu ada di tangan kita masing-masing. So, itu tadi videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Sampai jumpa.